Kelompok 13 Mareta Sepa, Margareta Marlina, Maria Maisya Aurelia, Mario Lintar Agusto, Mia Helena, Riko. Etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup merupakan sebuah refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dan refleksi kritis tentang cara pandang manusia dan alam serta hubungan antara manusia dan alam dalam perilaku yang bersumber dari cara pandangan ini. Dari refleksi kritis ini, lalu ditawarkan cara pandang dan perilaku baru yang dianggap lebih tepat dalam kerangka menyelamatkan krisis lingkungan hidup dari reflektif folkloristik, yakni menggali dan mengeksplorasi etika lingkungan hidup yang secara potensial termuat dalam faktor masyarakat. Etika lingkungan dalam suatu masyarakat tertentu sangat berpengaruh pada kepribadian masyarakat tersebut. Teori lingkungan hidup. Yang pertama, human-centered ethnic atau antropocentrisme. Antropos sama dengan manusia, adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Alam dilihat sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam dipandang sebagai alat bagi pencapaian tujuan manusia. Yang kedua, animal-centered ethnic atau animal-centrisme. Pandangan ini beranggapan bahwa bukan hanya manusia yang pantas mendapat pertimbangan moral, melainkan juga dunia hewan. Sebagai contoh, perusak lingkungan hidup dengan menebang hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab, dengan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, life-centric ethnic atau biosentrisme. Biosentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, terlepas dari manusia. Dalam teori ini dituntut bobot dan pertimbangan moral, bahwa alam dan segala kehidupan yang di dalamnya masuk dalam pertimbangan dan kepedulian moral. Manusia tidak mengorbankan kehidupan lainnya, begitu saja dalam dasar pemahaman bahwa alam dan isinya tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Yang keempat, deep environment ethnic atau ekosentrisme. Pandangan ini didasarkan secara ekologis, baik makhluk hidup maupun benda-benda abiotik lainnya, yang saling terkait satu sama lain. Misalnya, air di sungai dan udara. Meskipun udara tidak termasuk makhluk hidup, namun sebagai penentu kelanjutan seluruh makhluk hidup memerlukan udara. Jadi, ekosentrisme menuntut tanggung jawab moral yang sama untuk realitas biologis. Paham lingkungan hidup. A. Teori antropocentrisme, walaupun bersifat egois, namun menuntut kesediaan manusia untuk memelihara lingkungan. B. Deep ekologi dan pengembangan teori deep ekologi, dipopulerkan oleh Amnes, yang dasar filosofinya tentang lingkungan hidup sebagai ekosofi, yakni kearifan mengatur hidup selaras dengan alam. Tanggung jawab dan perubahan sikap lingkungan hidup. 1. Dasar bagi perubahan sikap. Berbagai sorotan yang timbul akibat kerusakan lingkungan hidup oleh manusia telah menumbuhkan dalam diri manusia sebuah kesadaran akan penting dan desaknya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. A. Dampak nyata dari teori etika lingkungan hidup. Dasar pertama bagi perubahan sikap adalah kesadaran manusia akan dampak nyata dari teori etika lingkungan hidup, terutama teori yang berbau antropocentrisme. Teori ini telah menyebabkan penguasaan manusia secara eksploitatif terhadap alam yang telah mengakibatkan kerusakan serius pada alam.
Akibatnya adalah menimbulkan bencana besar bagi manusia generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. B. Nilai ontologis segala ciptaan. Ekologi telah membawa perubahan paradigma secara mendasar dan revolusioner, mencakup perubahan cara pandang, nilai, perilaku, atau gaya hidup yang semakin selaras dengan alam. Manusia harus mengakui adanya nilai yang lebih tinggi dari itu, yakni nilai ontologis segenap ciptaannya. Nilai yang dimaksud tidak hanya berbatas pada nilai manusia, tetapi juga mencakup nilai makhluk infrahuman, karena mereka itu harus diakui mempunyai nilai intrinsik sendiri. 2. Acuan tanggung jawab. A. Keutuhan biosfer. Depth ekologi memperhatikan dengan jelas bahwa dimensi saling terkait dan saling tergantung merupakan kekasan keberadaan tiap makhluk hidup di bumi ini. Depth ekologi mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa dan bukan pula pusat alam semesta. Manusia dipandang sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang sebenarnya tidak berhak mengancam dan menindakkan keberadaan ciptaan lain. B. Hak generasi yang akan datang. Sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, generasi mendatang juga memiliki hak yang sama dengan kita untuk lingkungan hidup yang indah, lestari, dan berdaya hidup. Sikap manusia beriman atau Kristen. Terhadap segala makhluk ciptaan, seharusnya manusia bersikap menghargai dan memperlakukannya sesuai dengan ciptaan. Mengingat manusia berkodrat sosial, maka kebanyakan tindakan manusiawi mencakup kerjasama dan hubungan manusia dengan segala ciptaan supersonal. 2. Terhadap makhluk tak berbudi. 1. Manusia menyadari diri sebagai makhluk ciptaan yang secitra dengan Tuhan menghadapi ciptaan lainnya. Manusia seharusnya menampakkan wajah dan sikap Tuhan terhadap ciptaan, sebab manusia adalah co-kreator. 2. Manusia sebagai citra Tuhan dan co-kreatornya harus mengenal beberapa norma dasar moral. Manusia mengambil sikap yang tidak bertentangan dengan kehendak pencipta, tetapi memandang dan bersikap penciptaan terhadap makhluk ciptaan. 3. Manusia bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya terhadap jagat raya. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.